karya dari Dr. Fadil Ilahi. Adapun buku yang saya miliki ini merupakan cetakan tahun 2017 yang diterbitkan oleh penerbit Darul Haq. Pada video sebelumnya sudah sempat saya ulas bahwasanya kunci-kunci rizki menurut Al-Quran dan Sunnah ada 10 di dalam buku ini, diantaranya istighfar dan taubat, kemudian yang kedua takwa, yang ketiga bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, yang keempat beribadah kepada Allah Azza wa Jal sepenuhnya, yang kelima melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya, yang keenam silaturahim, yang ketujuh berinfak di jalan Allah Azza wa Jal, yang kedelapan memberi nafkah kepada orang yang fokus menuntut ilmu syar'i, yang kesembilan berbuat baik kepada orang-orang lemah, dan yang ke-10 hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini kita akan memperdalam mengenai kunci-kunci rezeki yang kedua, yaitu mengenai takwa. Para ulama telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan takwa. Di antaranya Imam Al-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan bahwasanya takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya dosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang. Menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Diambil dari kitab Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran halaman 531. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala mendefinisikan bahwasanya takwa sama dengan menaati perintah dan larangannya. Maksudnya adalah menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari Tahrir Al-Fas At-Tanbih halaman 322. Hal itu sebagaimana didefinisikan oleh Imam Al-Jurjani bahwasanya takwa yaitu menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa baik dengan melakukan perbuatan ataupun meninggalkannya. Diambil dari kitab At-Ta'rifat halaman 68. Karena itu, siapa yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berarti dia bukanlah orang yang bertakwa. Maka orang yang melihat dengan kedua matanya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mendengarkan dengan kedua telinganya apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, atau mengambil dengan kedua tangannya apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun berjalan ke tempat yang dikutuk oleh Allah, berarti tidak menjaga dirinya dari dosa. Jadi orang yang membangkang perintah Allah serta melakukan apa yang dilarangnya, dia bukanlah termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang menceburkan diri ke dalam maksiat sehingga ia pantas mendapatkan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mengeluarkan dirinya dari barisan orang-orang yang bertakwa. Beberapa nas atau dalil yang menunjukkan bahwa takwa termasuk di antara sebab rizki, di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3 yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwasanya orang yang merealisasikan takwa akan dibalas oleh Allah dengan dua hal. Yang pertama, Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Artinya Allah akan menyelamatkannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikeluarkan dari setiap kesusahan dunia maupun akhirat. Diambil dari tafsir Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua, Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya Allah Azza wa Jal akan memberinya rizki dari arah yang tak pernah ia harapkan dan angan-angankan. Diambil dari Zat Al-Masir, jilid 8, halaman 291 sampai 292. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan, maknanya barang siapa bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar serta rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, yakni dari arah yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benaknya sekalipun. Alangkah agung dan besar buah takwa itu sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ayat terbesar dalam hal pemberian janji jalan keluar adalah Quran surat At-Tolak tadi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Kemudian dalil atau nas yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat Al-A'raf ayat 96 yang artinya jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seandainya penduduk negeri-negeri merealisasikan dua hal, yakni iman dan takwa, niscaya Allah akan melapangkan kebaikan atau kekayaan untuk mereka dan memudahkan mereka mendapatkannya dari segala arah. Kemudian menafsirkan firman Allah, "La fatahna 'alaihim barakatim minas sama" dalam ayat ini, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, niscaya kami lapangkan kebaikan atau kekayaan untuk mereka dan kami mudahkan mereka untuk mendapatkannya dari segala arah.
Kemudian janji Allah yang terdapat dalam ayat yang mulia tersebut bagi orang-orang beriman dan bertakwa mengandung beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah janji Allah untuk membuka barokatun atau keberkahan-keberkahan bagi mereka. Kata al-barokatu adalah bentuk jamak dari al-barokatu. Maka Imam Al-Baghawi berkata, ia berarti mengerjakan sesuatu secara terus-menerus. Atau seperti kata Imam Al-Khazin, tetapnya suatu kebaikan Allah atas sesuatu. Jadi yang dapat disimpulkan dari makna kalimat al-barokatu adalah bahwa apa yang diberikan Allah disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan mereka merupakan kebaikan yang terus-menerus. Bahkan tidak ada keburukan ataupun konsekuensi apapun atas mereka sesudahnya. Tentang hal ini, Said Muhammad Rashid Ridho berkata, adapun orang-orang beriman, maka apa yang dibukakan untuk mereka adalah berupa berkah dan kenikmatan. Dan untuk hal itu mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadapnya dan mengharapkan karunia-Nya. Lalu mereka menggunakannya di jalan kebaikan, bukan jalan keburukan. Untuk perbaikan, bukan untuk merusak. Sehingga balasan bagi mereka dari Allah adalah ditambahnya berbagai kenikmatan di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Syekh Ibnu Asyur mengungkapkan hal itu dengan ucapannya, makna al-barakatuh adalah kebaikan yang murni yang tiada konsekuensinya di akhirat. Dan ini adalah sebaik-baik jenis nikmat. Kemudian, kata berkah disebutkan yang kedua dalam bentuk jamak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatum. Yang artinya pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berbagai berkah. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Asyur untuk menunjukkan banyaknya berkah sesuai dengan banyaknya sesuatu yang diberkahi. Kemudian yang ketiga yaitu Allah berfirman dalam potongan ayat ini yaitu barakatim minas sama'i wal ardi, yang artinya berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Menurut Imam Ar-Razi, maksudnya adalah keberkahan langit dengan turunnya hujan, keberkahan bumi dengan tumbuhnya berbagai tanaman dan buah-buahan, banyaknya hewan ternak dan gembalaan, serta diperolehnya keamanan dan keselamatan. Hal ini karena langit laksana ayah dan bumi laksana ibu. Dari keduanya diperoleh semua bentuk manfaat dan kebaikan berdasarkan penciptaan dan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kitab At-Tafsir Al-Kabir. Kemudian ayat lainnya atau dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya takwa merupakan kunci rezeki adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 66 yang artinya dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ahli kitab bahwa seandainya mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, demikian dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat tersebut, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki yang diturunkan kepada mereka dari langit dan yang tumbuh untuk mereka dari bumi. Syekh Yahya bin Umar Al-Andalusi berkata, Allah menghendaki, Allah alam, bahwa seandainya mereka mengamalkan apa yang diturunkan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, niscaya mereka akan memakan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Maknanya, Allah alam, niscaya mereka akan diberi kelapangan dan kesempurnaan nikmat dunia. Dikutip dari kitab An-Nazar wa Al-Ahkam fi Jami Aqwal Asuk halaman 41. Kemudian dalam menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan sejenis dengan ayat ini adalah firman Allah dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 tadi yang sudah kita bahas. Kemudian juga senada dengan Quran surat Al-Jin ayat 16 yang artinya, dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak. Kemudian juga senada dengan Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang sudah kita bahas tadi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat di atas, Allah menjadikan ketakwaan di antara sebab-sebab rezeki dan menjanjikan untuk menambahnya bagi orang-orang yang bersyukur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku atasmu. Maka dari itu, setiap orang yang menginginkan keluasan rezeki dan kemakmuran hidup, hendaknya ia menjaga dirinya dari segala dosa. Hendaknya ia menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Juga hendaknya ia menjaga diri dari yang menyebabkan berhak mendapat siksa, seperti melakukan kemungkaran ataupun meninggalkan kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.